Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sunnati ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat serta rahmat-Nya kepada kita semua. Nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan bagian daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena hakikat daripada sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah adalah bagian daripada zimmatullah, yaitu kita mengikat perjanjian dengan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Pak Hamka, Pak Buya Hamka. Beliau menjabat sebagai MUI pertama di Indonesia. Pak Hamka mengatakan kalau ingin melihat orang Muslim, maka lihatlah di hari Jumat. Ketika mereka berbondong-bondong ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, nah itulah hakikatnya orang Muslim. Artinya setidaknya dia mengerjakan sholat Jumat. Itu tolak ukurnya. Tapi kalau ingin melihat orang mukmin, yang mana kalau Muslim itu masih standar, ya bisa Islam KTP. Tapi kalau sudah naik levelnya, itu orang mukmin, maka lihatlah ketika adzan dikumandangkan setiap harinya di masjid untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Kalau langkah kakinya itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan sholat subuh, berarti itu bagian daripada ciri bahwa dia memiliki iman. Tapi kalau sekiranya dihalangi oleh Allah atau dibuat sulit oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia mengerjakan sholat subuh, terlebih sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka perlu dipertanyakan keimanan yang ada di dalam qalbunya, keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka jemaah dimuliakan Allah, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka hal yang kali pertama kita syukuri itu adalah ketika kita bangun di pagi harinya, diberikan kemampuan oleh Allah atau tidak untuk kita mengerjakan sholat subuh. Karena itu adalah bagian daripada kenikmatan yang paling besar
kenikmatan yang paling agung di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diberikan, kenikmatan ini tidak diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Hanya orang-orang yang diberikan pilihan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, yang diberikan kemampuan untuk mengerjakan sholat subuh, apalagi secara berjamaah di masjid. Makanya antum lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat udara di waktu pagi itu sangat jauh berbeda dengan udara di waktu siang, sore, dan malam. Kenapa udara di waktu pagi itu segar dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lain? Kata para ulama, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan itu disebabkan karena udara di waktu pagi itu belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena orang munafik itu mustahil bisa bangun cepat. Orang munafik itu sangat susah untuk bangun mengerjakan sholat subuh, apalagi berjamaah. Dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti, orang kafir gak akan didapatkan di masjid, gak akan didapatkan di masjid. Orang munafik dari zaman dulu sampai hari kiamat, dia tidak akan mampu untuk mengerjakan sholat subuh, apalagi berjamaah. Dan ini jemaah dimulakan Allah, menunjukkan bahwasanya lagi-lagi ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, berarti setidaknya ada satu penyakit yang Allah cabut dari dalam diri kita, yang mana penyakit itu adalah penyakit yang diberikan, terkadang diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Tapi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, Allah cabut penyakit itu, yaitu penyakit yang bernama nifaq, penyakit kemunafikan. Jemaah dimulakan Allah, ayat di dalam Al-Quran, kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah, dari ayat pertama sampai ayat 5 itu berbicara ciri orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang bertakwa. Setidaknya ada 5 ayat di sini. Ayat selanjutnya, 2 ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ayat ke-7, itu Allah berbicara tentang orang kafir. Innal ladzina amanu, apa itu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir diberikan peringatan atau tidak, itu sama aja bagi mereka. La yu'minun. Mereka gak akan yakin, mereka gak akan beriman. Tanda-tanda kekuasaan yang mereka alami, yang mereka rasakan, kekuasaan Allah, justru itu mereka pakai di dalam menyimpang dari ajaran Allah SWT. Itu orang kafir, dan itu mereka wajar. Makanya Allah tegaskan di ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup rapat, khatam. Namanya khatam, Pak. Ikhtam itu kan penutup yang tidak ada pembukanya lagi. Ya, yang tidak ada pembukanya lagi. Makanya misal kalau kita menggunakan bahasa Arab, kita bermajelis seperti ini, nakhtam. Ya, mari kita tutup. Nakhtam bi majlisina hadza. Ayo kita tutup majelis kita pada pagi hari. Tutup berarti menunjukkan tidak ada kelanjutannya. Ya, makanya Allah menggunakan kalimat khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup rapat, Allah kunci mati hati orang-orang kafir. Wa ala sam'ihim, pendengarannya. Wa ala absarihim,
penglihatan mereka. Dan Allah berbicara orang kafir, Pak. Itu hanya 2 ayat. Ya, hanya 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Orang beriman tadi sampai 5 ayat. Masih penting. Siapa orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Makanya rukun iman yang paling susah itu adalah mengimani sesuatu yang gaib. Makanya Pak, cinta yang paling susah kita tanamkan, dan cinta itu adalah tuntutan bahkan syarat untuk kita mendapatkan surga dari Allah, adalah cinta kepada yang gaib. Cinta kepada Allah. Wajar Pak kita mencintai pasangan kita, itu wajar karena kita bisa lihat dia Pak, bisa mendengar suaranya, bisa melihat dari segi fisiknya dan lain sebagainya. Wajar ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencintai pasangan. Anak mencintai orang tua mencintai anak karena melihat. Tapi kita dituntut untuk mencintai Allah. Bahkan kita dituntut untuk mencintai Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ilayya. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai sempurna imannya sampai dia mencintaiku melebihi cinta kepada diri sendiri. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak kita lihat lagi, tapi kita dijadikan sebagai syarat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus cintanya kita kepada Allah. Syaratnya itu adalah cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Baik. Makanya Allah sampaikan di dalam Quran surah apa itu, surah yang ketiga Ali Imran, di ayat yang ke-31. Ya. Apa bunyi ayatnya? Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, ini perintah Allah kepada Rasulullah, untuk Rasulullah mengatakan kepada kita, menyampaikan risalah ini kepada kita. Allah abadikan di dalam ayat ini, berarti menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla lewat ayat ini. Ya. Siapa di antara hamba-hambaku yang mengaku diri mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah, ikutilah jalannya Rasulullah, cintai Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah cinta kepada orang yang mencintai Rasulullah, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ini cobaan di bawah. Makanya kalau ditanya pada diri kita, cinta kepada siapa yang sangat susah? Itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu cinta yang paling susah. Makanya kan jaminannya surganya Allah, karena susah. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW menginfakkan seluruh hartanya ketika turun ayat di dalam surah Ali Imran itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Di halaman pertama juz keempat, lan tanalul birra, sekali-kali dan selama-lamanya tidak akan dikatakan sebagai orang baik sampai dia berinfak dari apa yang dirizkikan kepada mereka dari sesuatu yang mereka cintai. Makanya berbondong-bondong para sahabat radhiyallahu anhum mendatangi Rasulullah SAW, menyerahkan seluruh daripada hartanya, ada yang menyerahkan sepersepuluhnya, seperdelapannya, sepertujuhnya. Dan ada orang-orang yang kuat imannya yang luar biasa, menyerahkan seluruhnya tanpa tersisa sedikit. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Nih, buat keluarga, jangan kamu habiskan. Apa kata dia? Kafa billahi wa rasulihi. Masya Allah. Aku mau yang tersisa di dalam hidupku itu adalah cintaku kepada Allah dan Rasul. Ya, luar biasa dibanding
Rasulullah SAW, in sodaqta, kalau kamu jujur perkataanmu itu, kamu mencintai Allah dan kamu mencintai Rasulnya, itu aku, kata Rasulullah. Tidak ada lagi yang menghalangi untuk mendapatkan janjinya Allah kepada surga. Dan jemaah yang diberkati Allah, ini implementasi daripada alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kita kepada yang gaib. Kita mengimani neraka, kita mengimani adanya surga, kita mengimani adanya azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur. Wajib untuk kita imani. Ya, yang gaib, kita mengimani adanya jin. Kita mengimani, bukan beriman kepada jin, bukan, tapi mengimani adanya jin. Coba kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah, siapa orang yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yaitu dia istiqomah di dalam mendirikan salat. Makanya kata ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan yang ini, beliau mengatakan perkataan daripada Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Mujahid? Kenapa Allah menggandengkan kalimat orang-orang yang sholat itu diawali dengan apa? Beriman kepada yang baik. Ya, ini ada keterkaitan dua kalimat ini, menunjukkan bahwasanya orang kalau tidak mengimani yang baik, kalau tidak ada pandangan surga, kalau tidak ada pandangan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan sholat? Untuk apa dia sholat? Ya, untuk apa dia sholat? Kita sholat cuma dimanapun Allah karena adanya keimanan di dalam diri kita, khusus kaitan dengan iman kita kepada yang gaib. Makanya orang yang tidak mau sholat berarti dia tidak yakin dengan apa ketetapan Allah, adanya surga atau adanya neraka. Nah, kemudian yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu dia tidak tidak bakhil, dia tidak pelit. Itu orang beriman itu. Makanya maaf, sebenarnya kalau ada layar saya tampilkan slide itu, Pak. Saya kumpulkan beberapa data secara empiriknya atau secara spiritnya, kajian-kajian di lapangan yang kami dapati, bahayanya maaf memiliki sifat bakhil, dan itu berefek kepada penyakit di dalam diri kita. Bahkan penyakit itu penyakit yang luar biasa dahsyat. Ya, makanya jemaah, maaf, hati-hati dengan yang namanya pelit. Ajaran Islam menawarkan salah satu ajarannya ini berkaitan dengan mudahnya kita berinfak, mudahnya kita bersedekah. Jadi kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa, surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang yang berinfak baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Itu orang yang bertakwa itu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, kalau ingin melihat orang yang bertakwa, saya usai dia mengerjakan sholat subuh. Maaf, lihatlah bagaimana dia memandang keluar dari masjid, dia memandang orang lain di sekitarnya. Ada nggak orang-orang yang perlu untuk dia tolong? Itu ciri iman yang paling tinggi di hadapan Allah. Ya, kalau selesai sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita keluar,
Ada enggak keinginan dia untuk melihat orang-orang di sekitarnya? Apa kira-kira yang perlu saya bantu? Siapa yang perlu saya bantu? Itu pikiran dia. Masya Allah. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan, Imam Hasan Al-Basri hidup di masa Nabi, dibina langsung oleh 28 generasi sahabat. Di antara yang membina beliau itu adalah Ummu Salamah salah seorang daripada istri baginda Rasulullah SAW yang sangat cerdas setelah ibu Aisyah radhiyallahu anha. Itu Ummu Salamah itu membina Imam Hasan Al-Basri selama 11 tahun lamanya. Nah, jemaah dimana Allah, makanya kata beliau, kalau ingin melihat bagaimana hakikatnya iman yang paling tinggi, itu lihat tadi. Selesai dia mengerjakan sholat subuh, pulang dia dari masjid, atau ibu-ibu keluar dia dari rumahnya selesai mengerjakan sholat subuh, selama masih di waktu pagi sampai menjelang syuruk nanti, atau setelah syuruk sedikit sebelum masuknya waktu duha. Ya, berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, Allah akan menurunkan 2 malaikat di setiap pagi. Ya, Allah menurunkan 2 malaikat di setiap pagi. Satu malaikat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang berinfak di waktu pagi. Dan satu malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak suka berinfak di waktu paginya. Berdoa untuk dihinakan dia. Dia mampu berinfak tapi dia tidak berinfak. Setiap pagi seperti itu. Nah, berdasarkan hadis itu, coba diberitakan Allah, maka gemar-gemarlah kita untuk berinfak. Karena itu bagian daripada implementasi daripada keimanan kita kepada Allah. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat itu, ya, dalam Quran surah Al-Hujurat, infak itu bagian daripada ciri apa? Orang yang jujur iman. Makanya kalau kita masih memendam harta kita susah untuk berinfak, berarti keimanan kita itu belum jujur. Ya, keimanan kita belum jujur. Makanya cuman diberitakan Allah, beli surga itu dengan rajin bersedekah. Beli kesembuhan dari setiap penyakitnya kita dengan apa? Dengan sedekah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, "Daru maradhakum bisadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, jemaah dimulakan Allah, ada salah seorang penghuni neraka ya Allah Azza wa Jalla, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Anna li hadza ya Rabb." Kenapa engkau mengeluarkan aku dari neraka ya Rabb? Bukankah aku masih lama di dalam neraka disebabkan karena dulu ketika di dunia aku banyak bermaksiat kepada aku banyak meninggalkan perintah-perintah syariat-syariat, aku banyak melanggar larangan-larangan. Bukankah masih banyak dosa-dosa dan masih lama aku di dalam neraka? Kenapa engkau hari ini mengeluarkan aku dari neraka? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, artinya hadis ini itu tidak memberikan jawaban lewat kata-kata, tapi Rasulullah itu langsung mendatangkan salah seorang laki-laki dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan laki-laki itu, "Maaf tadi, kamu tidak kenal." "Maaf tuh, aku gak mengenal kamu." "Emang kamu ngapain? Kamu siapa?" Kata penghuni neraka itu setelah dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka, "Aku hari ini, aku dulu pernah melewati pasar dan aku kehausan, aku kelaparan, dan tidak ada satupun yang peduli dengan apa yang aku rasa ketika aku melewati diri sedang sibuk duduk
roti yang kau miliki, ada segelas air minum yang kau miliki. Dan aku tahu waktu itu kamu benar-benar butuh dengan sepotong roti dan segelas air minum itu. Namun disebabkan karena engkau mendapatiku dalam keadaan kelaparan dan kehausan, engkau berikan itu semua kepadaku dan menjadikan aku kuat beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini aku ingin memberikan syafaat kepadamu. Insyaallah. Jemaah dimana-mana Allah, kita nggak tahu kita masuk surga itu lewat pintu mana. Ya Pak, kita masuk surga itu lewat pintu mana kita nggak tahu. Ada nggak di antara kita yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masuk surga lewat pintu sholat, diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada. Saya diberikan jaminan oleh Allah masuk surga lewat pembacaan Al-Quran. Kan nggak ada. Diberikan jaminan langsung yang disebut oleh Allah secara langsung kepada kita, nama kita gitu. Nggak ada jaminan. Berarti ini menunjukkan masih simpang siur kita. Kira-kira kita masuk surga nanti lewat apa? Ya orang sholatnya saja masih mungkin badannya menghadap ke kiblat, akan tapi pikirannya melayang saja mati. Hatinya apalagi? Kira-kira sholatnya kemana? Yang menjadikan kita bisa membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sholatnya mana? Yang dulunya di dalam sholat Rasulullah hati kita terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Tapi mungkin disebabkan karena kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang. Mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, atau mungkin disebabkan karena hari ini kedua kita dari masjid nanti kita infakkan bagian daripada harta kita, 1.000 rupiah, 10.000 kan, sesuai kemampuan kita. Tapi rutin. Dan coba dilakukan Allah. Ini yang menjadikan dasar daripada untuk kehati-hatian kita menahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan jemaah kepada Allah. Saya sering dapati pasien ketika terapi itu penyakitnya, bahkan saya biasa ngisi di masjid rumah sakit persahabatan, rumah sakit Islam Kopi, rumah sakit Harun di Kalimalang, bahkan RCM itu dari beberapa dokter bedah ada beberapa penyakit yang dikatakan itu adalah penyakit yang sangat aneh. Nah, mereka memberikan konsul kepada kami dan kami sampaikan, maaf kok, tidak semua penyakit itu harus dibedah. Tidak semua penyakit itu harus diobati dengan medis. Dan memang ada penyakit yang non medis. Penyakit non medis pun banyak faktor. Di antaranya faktor pikiran, di antaranya faktor hati, di antaranya faktor jin, sihir dan lain sebagainya. Banyak faktor. Itu penyakit non medis. Nah, jemaah dimuliakan Allah, salah satunya dari penyakit non medis ini itu adalah berkaitan dengan penyakit hati. Dan para ulama, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wah itu menempatkan pelit itu bagian daripada penyakit hati yang cukup besar. Itu pelit. Ya, bakhil itu adalah bagian daripada penyakit hati yang cukup besar itu. Ya. Dan itu akan berefek kepada bagian organ-organ tubuh yang lainnya. Berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasadul. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh organ tubuh yang lain. Wa idza fasada jasadul. Kalau dia rusak, maka akan rusak pula seluruh organ tubuh yang lain. Ala wa hiyal qalb. Dia itu adalah hati. Makanya kondisikan hati kita. Makanya kurang lebih hasil dari riset
91,8% penyakit yang ada di Indonesia ini berawal daripada penyakit hati. Ya, berawal daripada penyakit hati. Bukan berarti ketika kita menjumpai orang yang memiliki penyakit, menamun penyakit yang ingin dioperasi dan lain sebagainya, jadi langsung kita menghukumi orang itu, ini pasti disebabkan karena kamu ini banyak sakit hatinya. Enggak gitu saja. Tapi ini kita belajar untuk menjudge diri kita sendiri, bukan untuk menjudge orang yang mengalami hal yang seperti itu. Ya, untuk kehati-hatian kita jemaah yang berkata Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang ingin memberikan pinjaman jaminan kepadaku, kata Allah. Coba Pak, hakikatnya infak itu Allah tawari dengan kalimat yuqridullah qardan hasan. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang tidak pelit, suka memberi, Masya Allah, itu hakikatnya dia sedang melakukan transaksi jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran surah Fatir, lan tabur tijaratan lan tabur. Ya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Apa itu? Akhir kalimatnya tijaratan lan tabur. Mereka melakukan perniagaan yang tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara itu orang yang suka berinfak. Qardan hasan, dengan pinjaman yang baik. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan membalas dengan dua, lebih baik dengan lebih banyak. Udah lebih baik dan lebih banyak lagi. Tapi terkadang kita nggak yakin dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa banyak memberikan pinjaman kepada orang karena kita yakin orang itu akan membalasnya, orang itu akan mengembalikan. Padahal mungkin baru kita kenal dengan orang itu baru beberapa bulan saja, baru beberapa tahun, kadang beberapa tahun. Sebegitu yakinnya kita dengan orang itu, ya, kita memberikan pinjaman. Nah ini Allah yang menawarkan kepada kita, beri pinjaman kepada Allah dengan cara apa? Infak. Tapi kita nggak yakin, ya, kita nggak yakin dengan Allah. Ini perlu dikoreksi di iman kita. Makanya jelas dalam surah Al-Hujurat tadi, orang yang suka berinfak itulah orang yang jujur imannya. Orang yang jujur iman. Ada salah seorang sahabat yang memiliki penyakit yang menahun sampai keluar dari tempat ininya, dari kota Madinah. Dia mencari tabib-tabib. Ini salah seorang sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, dan tidak mendapatkan kesembuhan juga. Banyak tabib yang mengobatinya. Hingga pada akhirnya pulang kembali ke kota Madinah. Kemudian bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardahu bisadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ketika dia berinfak, ketika bersedekah, Masya Allah, beberapa hari kemudian Allah angkat seluruh penyakit yang ada di dalam diri. Itu keajaiban sedekah, keajaiban infak. Allah sampaikan di akhir-akhir surah Al-Baqarah ini, ya, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan daripada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana perumpamaan apa?
lagi menanam satu biji benih. Kemudian satu biji itu melahirkan satu pohon. Satu pohon melahirkan bercabang-cabang itu, ranting. Kemudian di setiap rantingnya melahirkan mi'at habbah. Ya, setiap rantingnya melahirkan 100 biji lagi. Itulah hakikatnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat berkaitan dengan infak. Ya. Antum lihat di dalam Al-Qur'an ketika ada 3 ayat, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat. 3 ayat perintah. Tapi perintah ini ketika seseorang itu menjalankannya, maka tidak akan diterima apa yang dia jalankan itu sampai dia menjalankan penyertanya yang lain. 3 ayat. Apa itu? Yang pertama, kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita tidak akan dikatakan sebagai taat yang sempurna ketika kita mentaati Allah sampai kita taat kepada Rasulullah SAW. Sampai kita mengikuti apa? Sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu kata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu sahabat yang paling pakarnya dalam bidang tafsir, karena dituakan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Karena beliau sebagai salah seorang daripada sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang kedua, tidak akan diterima sekalipun orang itu istiqomah di dalam menjalankannya perintah itu sampai dia menjalankan penyertanya. Apa itu? Yaitu kaitan dengan apa? Anishkurli walidayk. Dalam Quran selalu kita bersyukur kepada Allah tidak akan dikatakan sebagai syukur yang sempurna sampai kita benar-benar memperbanyak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Makanya kalau ada orang yang selalu bersyukur di setiap ditambahkan kenikmatan oleh Allah, tapi dia lupa bagaimana jasa kedua orang tuanya, syukurnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu berdoa tasyakuran, mengumpulkan warga dan lain sebagainya. Dia berinfak, tapi maaf, kata-kata dari lisannya, perbuatannya selalu menyinggung perasaan kedua orang tuanya. Berarti menunjukkan dia belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukurnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, begitupun yang ketiga. Apa kata Allah? Berkaitan dengan aqimus shalah wa'tuz zakah. Selalu dibarengi, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran itu selalu dibandingkan dengan apa? Zakat. Berarti menunjukkan bahwasanya zakat, infak, sedekah itu Pak. Jadi itu masih satu produk. Ya, masih satu produk. Orang yang sholat itu harus dibandingkan dengan apa? Suka berinfak, suka bersedekah, suka memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Makanya sholatnya tidak akan diterima sampai dia gemar bersedekah, ya, mudah untuk mengeluarkan zakat. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini yang ketiga, ya, yang ketiga ciri daripada orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu. Ciri orang yang beriman yang keempat, yang terakhir, ya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu mengimani Al-Qur'an. Ya, mengimani Al-Qur'an. Jujur gak keimanan di dalam diri kita? Jujur gak ketakwaan di dalam diri kita? Maka lihatlah bagaimana interaksinya kita bersama Al-Qur'an setiap hari. Makanya jangan sampai kita, maaf, kalau nggak malam Jumat kita nggak buka mushaf. Tahunannya kalau nggak Ramadan kita nggak mengenal Al-Quran, nggak mengenal hataman Al-Quran. Subhanallah. Pak, ada satu penyakit yang Rasulullah saja itu tidak bisa memberikan jaminan untuk ada obatnya kecuali kematian. Sampai mati pasti, karena nggak akan disembuhkan oleh Allah. Penyakitnya orang tua, maaf, yang disebut dengan apa?
pikun. Itu gak ada obat ya. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, jemaah di dalam Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan jaminan langsung oleh Allah lewat lisan baginda Rasulullah SAW. Ada manusia yang sekalipun umurnya lebih daripada 100 tahun, dia menjalani kehidupan di muka bumi ini, tapi dia gak bakalan berpikir. Kenapa? Karena di masa mudanya dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Di masa mudanya dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia menjaga kalam Allah. Di masa tuanya Al-Quran yang menjaga dia. Di dunia dia berinteraksi dengan Al-Quran. Di dunia dia tidak lupa dengan Al-Quran. Di alam kuburnya yang tidak ada satupun manusia yang dulunya mengatakan ana uhibbuka fillah, saya mencintai karena Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika tubuh kita dimasukkan ke alam kubur, Pak, mana orang-orang yang mengatakan cinta dengan kita? Gak ada satupun yang ikut di dalam alam kubur, Pak, kecuali satu teman kita itu yang paling setia. Siapa itu? Al-Quran. Dia yang paling setia dengan kita. Orang tua, Pak, orang tua kepada anaknya, ketika meninggal anaknya, dia mengatakan saya cinta kepada anak saya. Walaupun sebesar apapun cintanya orang tua kepada anak, kan dia mustahil untuk mengikuti anaknya masuk ke alam kubur. Kan mustahil. Gak bisa. Kasihan anak saya temani karena dia sendiri di alam kuburnya. Tolong kuburkan bersama saya. Gak bisa. Atau sebaliknya, anak dia mengatakan bahwa saya cinta kepada orang tua saya. Ketika orang tuanya dimasukkan ke alam kubur, pulang, semuanya pulang. Suami, istri, pulang semua. Cuma satu yang menemani kita, Al-Quran. Al-Quran yang menemani kita jemaah di hadapan Allah. Makanya, kenapa sih kita susah untuk baca Al-Quran? Kenapa sih kita susah untuk berinteraksi dengan Al-Quran jemaah di hadapan Allah? Apa kata Imam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kata beliau, jadi sahabat Utsman bin Affan itu adalah sahabat ahli Quran, ya, sahabat ahli Quran itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kemudian seorang menantu Rasulullah SAW yang menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ummu Kulthum dan siapa? Ruqayyah. Ya, Ummu Kulthum meninggal, Ruqayyah meninggal, kemudian beliau menikahi lagi Ummu Kulthum, anak dari Rasulullah SAW, anak kandung dari Rasulullah. Makanya beliau sama Utsman bin Affan disebut dengan Dzul-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Ya, dari dua putri Rasulullah SAW yang beliau nikahi. Apa kata beliau? Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau sekiranya hati kita ini bersih, kita gak akan pernah merasa bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita gak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Cuma Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat, banyak tempat. Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis banyak tempat juga. Apa itu? Kaitan dengan ciri penghuni surga, ahli surga, ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman. Itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Anfal. Ya. Wa idza quri'al Qur'an, apa itu? Ketika mereka membaca Al-Quran, zadatul iman, bertambah imannya. Coba kita lihat hari ini. Kita membaca Al-Quran, bukan iman kita bertambah, ngantuk kita yang bertambah. Nah, itu ada yang keliru dengan kondisi hari ini. Ya, lihat layar HP berjam-jam, subhanallah. Mata kita mulai lagi. Yang tadi yang ngantuk membaca Al-Quran, lihat layar HP mulai lagi kita. Gimana itu iman kita kepada Allah SWT? Ya, makanya jelas kata generasi salaf dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, salah seorang dari guru Imam Syafi'i, beliau menyampaikan ini, kalau ingin melihat barometer ukuran jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Allah, maka lihatlah bagaimana jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Ya, ini jemaah di dalam
sebagai cerminan buat kita semua. Kalau ingin melihat apakah hari ini saya dekat dengan Allah atau sedang jauh dari Allah, lihat bagaimana hati kita merasa terikat dengan Al-Quran. Astagfirullah, hari ini saya dulu baca Al-Quran, berarti menunjukkan Allah sedang dekat dengan diri. Ya. Tapi kita merasa biasa-biasa saja ketika jauh dari Al-Quran, melewati hari terus berulang seperti itu, terus tiap hari. Tapi jauh dari Al-Quran, merasa aman kehidupan kita, merasa nyaman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Subhanallah. Kira-kira pola hidup kita ini seperti apa? Misi kita menjalani kehidupan ini seperti apa? Kalau Al-Quran yang sebagai jaminan kehidupan baik dan buruknya kita saja kita tinggalkan, subhanallah. Coba tuh lihat di dalam Quran surah Taha. Ya. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan peringatanku kepada Allah? Apa peringatan Allah? Al-Quran. Siapa yang melalaikan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pastikan kehidupannya hari itu juga ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya Bang, sekalipun dia baru dapat gaji, reward bahkan surprise dari tempat kerjanya, dari bosnya, ditambah gajinya berkali-kali lipat, tapi ketika jauh dia dari Al-Quran, di hari itu juga pasti Allah sempitkan dadanya, gak bahagia, gak tenang hidupnya, gak bakal tenang. Karena fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dhanka itu Pak dikunci seperti ini. Jadi kalau sudah dikunci mati, nggak akan bisa masuk yang lain lagi, sesuatu yang mencerahkan hatinya nggak bisa. Itu dongka, banyak sempit dan bawaannya apa? Marah, ya. Padahal banyak hartanya, dia sensitif, bawaannya sensitif, itu menunjukkan hatinya sempit. Ya. Semua orang ingin dia berbagi aja. Ya, itu menunjukkan hatinya sempit. Berarti bisa jadi dia sedang jauh dari Al-Quran. Dia jauh dari Al-Quran. Allah tegaskan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya adalah beriman. Maka ayat ini secara tegas sebagai bantahan kepada yang viral beberapa hari yang lalu itu. Bahkan sampai saat ini masih viral itu. Yang mengatakan bahwasanya dengan tegasnya dia mengatakan, kalau kita meyakini bahwasanya umat Islam saja yang masuk surga, kita mendengar pernah lihat, ya, berarti menunjukkan Allah Tuhan gak adil. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibuat dari Islam? Katanya, subhanallah, ini orang-orang liberal itu pemikiran seperti itu. Kasihan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, katanya, dia melakukan kebaikan tapi tidak diberikan jaminan oleh Allah, berarti Tuhan gak adil. Padahal ayat ini secara tegas mengatakan man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh. Makanya dia mengatakan siapapun, apapun agamanya, selama dia melakukan kebaikan, maka pasti jaminan itu adalah surga. Surga itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang muslim saja, kata dia. Waliyadzubillah. Padahal ayat ini mengatakan man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa syaratnya? Wa huwa mu'min, syaratnya beriman. Dan syaratnya beriman. Nanti bisa dibuka di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-97. Surat Madu. Ya. Surat apa?
Ayat 97, halaman sebelah kiri di pertengah dengan cetakan standar Madinah. Dalam keadaan beriman, apa jaminan dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Kehidupan yang baik di sini seperti apa? Ada 3 kehidupan yang kita jalani dan yang akan kita jalani. Ya, kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, dan kehidupan di akhirat, kehidupan terakhir. Ya, kehidupan yang sangat panjang. Nah, Allah memberikan jaminan di dalam ayat ini. Siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika dia melewati 3 terminal kehidupan ini, pasti diberikan kebaikan semua. Gak ada buruknya kehidupan dia. Ya Pak, gak ada buruknya, pasti baik semua. Allah memberikan jaminan. Makanya kalau kehidupan kita hari ini, maaf, dalam rumah tangga, interaksi kita bersama anak, sama tetangga, nggak baik-baik saja, maka kembali kepada ayat ini. Berarti ada yang keliru dengan hubungan kita dengan Allah. Ya Pak, ada yang keliru dengan hubungan kita dengan Allah. Kita pulang, lihat istri tidak enak dilihat, lihat anak, malah kamu bisa. Jangan langsung tanya, kenapa kamu seperti itu? Tapi beristighfar kepada Allah, karena ada yang keliru dengan hubungan kita dengan Allah. Apa kata para ulama? Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan makhluk lain. Allah perbaiki hubungan dia dengan rezeki. Kalau hari ini kehidupan kita dibuat berantakan oleh Allah, rezeki kita di tempat kerjanya kita nggak selesai. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ada yang keliru dengan hubungan kita dengan Allah. Ya Pak, ada yang keliru dengan hubungan kita dengan Allah. Musibah datang bertubi-tubi, ada yang keliru hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Biarlah, maaf, BMKG mengatakan bahwasanya ini karena perputaran bumi lah, pergeseran ini dan pergeseran itu terjadinya gempa. Maaf, kalau ini silakan dianalisa seperti itu. Tapi kalau kita meyakini hanya sebatas itu, adanya gempa, adanya tsunami, adanya ini itu, kira-kira kapan kita menanamkan rasa takut kepada Allah? Ya Pak. Terus kalau pergeseran bumi itu benar-benar terjadi seperti itu yang menjadikan apa? Gempa. Kira-kira kita mau ngapain? Padahal sangat cukup jelas di dalam Al-Quran itu. Ya. Kata Allah berkaitan dengan musibah itu, bima kasabat aydin nas. Tidaklah diberikan musibah itu melainkan itu disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Gitu. Nah, berarti ulah tangan itu sebenarnya rusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, setidaknya 4 ciri orang-orang yang beriman pasti akan sukses. Dia di dunia dan di akhirat. Dia sukses di alam kubur dia. Ya. Insyaallah minggu depan bulan depan insyaallah kita akan membahas secara khusus kaitan dengan bagaimana kehidupan kita nanti di alam kubur. Karena terkadang kita selalu diberikan ancaman, siksa kubur, fitnah kubur, dan lain sebagainya. Ya memang wajib untuk kita menanamkan rasa takut kepada Allah. Tapi bagaimana cara untuk kita benar-benar menyembah Allah, beribadah kepada Allah, motivasi untuk kita beribadah kepada Allah? Karena mengingat di samping daripada adanya siksa di alam kubur, ada juga nikmat, yang mana nikmat itu yang tidak pernah kita dapatkan ketika di dunia. Ya, ada adab dan ada nikmat. Di antara kenikmatan, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu adalah orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mungkin kaitan dengan ciri orang-orang yang beriman, dan 2 ayat setelahnya itu adalah ciri orang-orang kafir. Dan adapun orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 21 itu adalah ciri orang-orang munafik. Kurang lebih ada 13 ayat. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan bahas khusus secara menurut. Ya, karena ini bagian daripada tazkiyatun nafs. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu katsiran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepadanya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan gelar yang paling tinggi dan paling agung di sisi Allah di antara seluruh gelar yang ditawarkan di dunia ini, yaitu gelar yang bernama husnul khatimah. Kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita di Jannatul Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.